Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan bersedia untuk doa. Siap berdoa mulai. Selamat pagi anak-anakku. Ya, anak-anak mulai. Guru absen dulu ya. Yang belum hadir siapa? Oh iya, sudah hadir semua ya. Ya, anak. Sebelum pembelajaran dimulai, guru punya lagu nasionalisme Gentar. Lagu nasionalisme Juta Gentar ini nanti akan menambah rasa nasionalisme kita. Kita nyanyi bersama-sama ya. Juta Gentar membela Juta Gentar di negara serentak mengusir penyerang serentak hari ini kita akan belajar tentang tema 7, kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, pada peristiwa kebangsaan masa penjajah anak-anak. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu ini gambar apa anak-anak? Kehidupan sehari-hari. Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua anak-anak. Yang pertama, peristiwa yang menyenangkan, dan yang kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan. Siapa yang bisa menyebutkan? Peristiwa yang tidak menyenangkan apa saja? Anak-anak tentu pernah mengalami ya peristiwa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Iya kan? Nah, coba anak-anak, peristiwa yang menyenangkan contohnya apa yang pernah kalian alami? Ya, peristiwa menyenangkan itu contohnya ulang tahun, pasti menyenangkan, mendapatkan hadiah, belikan sepeda, mendapatkan juara, itu termasuk peristiwa menyenangkan. Kalau peristiwa yang tidak menyenangkan contohnya jatuh dari sepeda, banjir, hujan, peristiwa yang tidak menyenangkan. Ya, anak-anak. Tujuan pada pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut ini. Ya, sekarang tahukah kalian bahwa peristiwa dalam kehidupan ini tadi ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, peristiwa yang tidak menyenangkan pada zaman dahulu adalah peristiwa masa penjajahan anak-anak. Masa penjajahan itu peristiwa yang tidak menyenangkan karena
selama Indonesia dijajah, negara kita kan dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Selama Indonesia dijajah, itu masyarakatnya banyak sekali mengalami penderitaan anak-anak. Nah, ini Ibu ada video. Coba kalian simak ya. Disimak benar-benar, Dek nanti diceritakan. Aku nanti diberi tanya jawab, kalian menjawab. Gitu ya. Kalian tahu nggak? Awalnya, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di Eropa yang Ya, kita amati ya anak-anak sekali lagi ya. Cerita tentang penjajahan Belanda. Kalian tahu nggak? Awalnya, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di Eropa yang Diamati ya beriklim dingin. anak-anak. Rempah-rempah berguna Perhatikan. untuk pengobatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Awalnya, bangsa Eropa ingin membeli langsung rempah-rempah di Maluku karena mutunya bagus dan harganya murah. Tapi, lama-kelamaan, mereka malah memonopoli dan menjajah bangsa kita. Kalau nggak salah, beberapa bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Betul kan, Pipo? Betul, Lula. Dan Belanda adalah yang pertama kali datang pada tahun 1596 di Banten. Yo, Mbak Wulan digantikan dulu. Pemimpinnya adalah Ganti Cornelis dulu. de Houtman. Tujuan utama kedatangan Belanda adalah membeli rempah-rempah dan juga berdagang. Awalnya, Belanda menunjukkan sikap bersahabat, tapi lama-lama Belanda bersikap serakah dan kasar. Masyarakat Banten marah dan tidak mau menyambut Belanda, sehingga Belanda tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Maluku. Akhirnya, bangsa Belanda pun kembali ke negerinya. Nah, setelah rombongan pertama, Belanda datang lagi untuk kedua kalinya pada tahun 1598 di Banten. Pemimpinnya adalah Jacob van Eyck, disusul oleh armada pimpinannya yaitu Warwick. Sejak saat itu, bangsa Belanda berlomba-lomba datang ke Indonesia. Antara tahun 1596 sampai 1601, ada Nah, anak-anak sudah diperhatikan tadi yang datang ke Indonesia. Bangsa Eropa apa saja yang datang ke Indonesia, anak-anak? Belanda, Belanda, Spanyol, Spanyol, sama Eropa, ya Portugis. Mereka mau ke Indonesia mau mencari apa tadi, anak-anak? Iya, mereka datang ke Indonesia, berlomba-lomba datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Karena di Indonesia itu sangat kaya sekali dengan rempah-rempah. Lalu rempah-rempah nantinya dibeli dari Indonesia. Awalnya mereka menawarkan kerjasama anak-anak untuk perdagangan rempah-rempah, tetapi lama-kelamaan karena merasa mendapatkan untung yang banyak, bangsa Eropa merasa serakah, ya, ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Lalu kemudian bangsa Eropa saling berlomba-lomba datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Jadi awalnya itu adalah untuk mencari rempah-rempah, tetapi lama-kelamaan karena sudah terlena mendapatkan untung yang banyak, maka bangsa Eropa serakah untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari hasil rempah-rempah. Nah, anak-anak, Ibu Guru punya teks bacaan. Sudah terlihat di layar kalian? Ya, kolonialisme bacaannya nanti ada dua, anak-anak. Yang pertama, kolonialisme Portugis di Indonesia. Jadi ini menceritakan tentang datangnya bangsa Eropa Portugis ke Indonesia. Nah. Yuk, siapa yang membantu Ibu membaca? Mbak Lala, bantu Ibu membaca, Dok.
Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh menjajah Indonesia adalah konstruksi pengusaha. Kedatangan bangsa Portugis ke Ternate bertujuan untuk menguasai rempah-rempah. Portugis menjalin persahabatan dengan penguasa dan rakyat Ternate. Namun, antara Portugis dan Ternate tidak berlangsung lama kerjasamanya dan berakhir pada tahun 1570. Disebabkan Portugis menyebarkan ajaran Katolik Roma tanpa izin dari pengusaha Ternate. Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Sistem monopoli yang Portugis ini sangat merugikan rakyat Ternate. Kolonialisme Belanda di Indonesia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, armada dagang Belanda mendarat di Banten pada 1596. Kemudian disusul kedatangan keduanya dipimpin oleh Jacob van Eyck pada 1598. Jadi datangnya Belanda itu dua kali ya. Datangnya dua kali. Yang pertama oleh Cornelis de Houtman, yang kedua oleh Jacob van Eyck. Nah, Belanda ini datang ke Indonesia dengan mendirikan VOC. Belanda menunjuk Daendels sebagai gubernur jenderal. Tetapi namun masa pemerintahan Daendels tidak berlangsung lama, kemudian digantikan oleh gubernur jenderal Johannes. Nah, Johannes van den Bosch dengan menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Setiap desa wajib menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami barang-barang ekspor seperti tebu, kopi, dan nira. Tanaman tersebut harus dijual kepada Belanda dengan harga yang rendah. Jadi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menemukan ya? Coba sekarang sudah mengerjakan peta pikiran semuanya? Ya, silakan salah satu membacakan hasil pekerjaan membuat peta pikiran dari teks bacaan pemerintahan kolonial Belanda. Mbak Gita, coba dibacakan Mbak Gita. Oke, masa kolonial Portugis. Portugis terkenal Alonso. Daerah kekuasaan Ternate. Waktu kedatangan 150 G. Kebijakan Portugis menerapkan sistem monopoli perdagangan, menyebarkan Katolik Roma. Ya, guru ulangi ya. Jadi hasil peta pikiran dari teks bacaan, dua teks bacaan, yang pertama kolonial penjajahan Portugis, yang kedua kolonial penjajahan Belanda. Ya. Kalau yang masa kolonial Belanda itu tokoh yang terkenal adalah Daendels sama Jacob van Eyck. Kebijakan-kebijakannya pun berbeda. Kalau kebijakan masa kolonial Portugis itu kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan monopoli perdagangan. Kalau kebijakan masa kolonial Belanda yang diterapkan adalah kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel. Ya, anak-anak dengar suaranya Bu Guru? Dengar. Dengar. Ya, anak-anak, sekarang kita belajar tentang peristiwa perubahan wujud benda. Siapa yang tahu peristiwa perubahan wujud benda ada apa saja? Membeku. Yang pertama membeku. Siapa yang bisa menyebutkan membeku? Peristiwa yang ada di sekitar kalian. Peristiwa membeku itu perubahan dari apa ke apa? Dari benda cair ke padat. Ya, benda cair ke padat. Contohnya apa, Mbak Gita? Apa, Bu? Contohnya apa? Ya, dimasukkan ke dalam freezer. Es krim cair dimasukkan ke dalam freezer, kemudian berubah menjadi membeku.
membeku. Kemudian air dimasukkan ke dalam freezer, lama-lama juga akan membeku menjadi es batu. Yang kedua, apa peristiwanya? Mencair. Mencair. Mencair itu perubahan wujud dari apa ke apa? Benda padat air. Ya, benda padat jadi cair. Jadi kebalikannya dari membeku. Kalau benda padat itu berarti contohnya apa? Contohnya sabun yang cair. Ya, Contohnya contohnya lilin. Contohnya es batu yang mencair. Ada lagi yang bisa menyebutkan selain es batu? Lilin. Lilin, ya betul. Lilin dinyalakan akan mencair, meleleh. Es krim ya. Ya, es krim yang dipanaskan juga akan meleleh. Ada mentega, coklat. Itu dari bentuknya padat akan berubah menjadi cair. Ini contohnya ada mentega ya anak-anak. Kemudian yang ketiga ada apa ini? Menguap. Menguap. Contoh menguap apa? Sabun yang ada di dalam lemari. Itu menguap atau bukan? Yang lainnya coba pendapatnya dari Mbak Gita tadi. Menguap contohnya adalah sabun ya, kamper yang diletakkan di dalam lemari. Betul atau salah anak-anak? Coba Mbak Risma. Mbak Gita tadi kan bilang menguap adalah contohnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Menurut Mbak Risma itu salah atau benar? Betul atau salah Mbak Risma kalau menguap itu contohnya kapur barus diletakkan dalam lemari? Salah. Salah. Kenapa salah? Berarti contoh yang lain apa Mbak? Salah, Bu. Contoh yang lain apa Mbak Risma? Kalau menguap contoh yang lain apa? Kalau menguap contoh yang lain apa? Contohnya bensin. Bensin itu kalau dibiarkan di tempat terbuka juga akan menguap. Apa? Ada yang bilang menjemur baju tadi siapa? Siapa tadi yang bilang menjemur baju? Betul ya, yang tadi bilang menjemur baju itu juga betul. Itu termasuk dalam proses penguapan. Jadi penguapan itu dari cair menjadi gas. Ya, jadi baju yang awalnya basah terkena sinar matahari, terkena panas matahari juga akan menguap menjadi kering. Lama-lama menjadi kering. Ya. Selanjutnya apa ini Mbak Gita? Pengembun. Mengembun. Kalau mengembun Mbak Gita sering lihatnya di mana? Contoh bendanya apa? Peristiwanya apa? Di daunan. Di daunan ketika pagi hari. Ya, itu ada apanya Mbak Gita? Di dedaunan basah ya. Jadi itu perubahan dari apa? Gas menjadi cair. Contohnya ini mengembun. Kemudian menyublim. Menyublim tadi kapur barus Mbak Gita. Jadi kalau menyublim itu contohnya kapur barus. Tadi Mbak Gita menyebutkan menguap itu contohnya kapur barus. Nah, yang betul adalah kapur barus itu contoh dari menyublim. Perpindahan padat menjadi gas. Ini kemudian mengkristal. Mengkristal itu contohnya pembuatan garam. Ya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Paham? Paham. Jadi ada berapa tadi anak-anak? 6, betul.
Ya, peristiwa perubahan wujudnya ada 6. Membeku, mencair, menguap, mengembun, menyempit, dan mengkristal. Nah, berikut perubahan wujud. Nah, membeku itu perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Mencair itu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kemudian menguap. Menguap itu perubahan wujud dari benda cair ke gas. Mengembun dari gas menjadi cair. Menyublim dari padat ke gas. Kemudian satu lagi kristal. Kristal itu ada dari gas menjadi padat. Nah, anak-anak, nanti silahkan mengerjakan LKPD ya. LKPD pada link berikut ini. Ini sudah ada di dalam Google Classroom. Silahkan kalian temukan minimal 6 contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang tergolong dalam perubahan wujud benda. Misalkan contohnya 1, air dimasukkan ke dalam freezer, itu termasuk dalam peristiwa membeku. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh satu lagi jenis perubahan wujud benda tadi? Kamu Mencuci baju. ya, mencuci baju. Mencuci baju perpindahan dari apa ke apa? Dan basah menjadi gas. Ya, basah itu namanya cair. Jadi cair menjadi gas. Ya, namanya apa? Menguap. Ya, anak-anak nanti silakan dilanjutkan ya mengisi peristiwa perubahan wujud dalam tabel berikut ini. Nah, anak-anak, Bu Guru punya lagu. Lagunya ini untuk mengingat agar kita ingat pada perubahan wujud benda itu ada apa saja. Kita nyanyi bersama-sama atau kita simak bersama-sama ya. Kalian bisa menirukan nyanyinya ya. Yuk. Ayo belajar perubahan wujud jumlahnya 6. Ikut nyanyi. Hasilnya mencair, cair kepada hasilnya membeku. Ayo lanjut hafalkan agar mudah di dalam belajar. Ikut nyanyi semuanya ya. Nggih? Yo. Nanti biar ingat perubahan wujudnya ada apa saja. Terus apa ke apa biar tahu. Ayo belajar. Perubahan wujud jumlahnya 6. Gas hasilnya menguap. Gas tercair hasilnya mengembun. Ayo lanjut hafalkan agar mudah di dalam belajar. Ayo belajar perubahan wujud jumlahnya 6. Hasilnya menjadi gas kepada hasilnya mengkristal. Ayo lanjut hafalkan agar mudah di dalam belajar. Lanjut hafalkan. Lanjut hafalkan agar mudah di dalam belajar. Ya. Nah, jadi ada berapa tadi anak-anak? 6. Ada 6. Yo, anak-anak, tadi ada 6. Jadi perpindahan wujud itu ada 6. Coba Mbak Gita, perpindahan wujud tadi ada 6, ada apa saja? Membeku, mencair,
menguap, ya mengkristal, menguap, dan mengemut. Ya, mengemut, menyuplim. Nah, anak-anak, nanti tugas di rumah kalian merancang percobaan untuk menunjukkan terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan menguap. Lengkapi dengan video yang nantinya diunggah di dalam Google Classroom. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan evaluasi ya. Evaluasinya nah, itu linknya sudah tak masukkan, silahkan diklik
Ya, anak-anak, tadi kalian sudah melakukan evaluasi pengetahuan ya. Tadi KKM-nya adalah 70. Masih ada yang belum memenuhi KKM, tapi sudah ada beberapa yang sudah memenuhi KKM. Ya. Jadi Mbak Gita sudah nilainya bagus. Ya, anak-anak, yang belum memenuhi KKM besok akan diadakan remedi, ya. Yang sudah memenuhi KKM nanti membantu temannya, kita melakukan pengayaan bantuan agar temannya memahami materi yang belum dipahami. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Yuk Mbak Gita. Kita sudah belajar tentang apa saja tadi Mbak Gita? Yang satu tadi apa? Penjajahan Portugis. Kemudian selain penjajahan Portugis juga penjajahan Belanda. Setelah itu kita belajar tentang apa? Belanda. Ya, belajar tentang apa setelah itu? Perubahan wujud benda. Ya, perubahan wujud benda. Coba Mbak Gita menyebutkan perubahan wujud benda ada berapa saja? Perubahan wujud benda ada 6. 1 membeku, 2 mencair, 3 menyublim, 4 mengistal, menguap. Jadi besok kita akan belajar tentang menemukan informasi penting menggunakan kata buku. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Sebelum pembelajaran diakhiri, Bu Guru punya tepuk. Namanya tepuk semangat biar kita semangat. Ya, Bu Guru contohkan. Tepuk semangat. 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 Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Semangat. Anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, marilah kita dipimpin oleh doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini? Mbak Gita memimpin doa, yuk. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.